Bapa di dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami bersama-sama sebagai umat kepunyaan Tuhan menaikkan syukur di hadapan hadirat Tuhan. Oleh karena begitu besarnya kasih sayang Tuhan bagi kehidupan kami sebagai umat Tuhan, karena Engkau telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dia yang telah menghancurkan tubuhnya dan mencurahkan darahnya untuk menebus kami yang berdosa ini, melayakkan kami di hadapan hadirat Tuhan untuk kami boleh menikmati ibadah ini, menikmati waktu bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Kristus maka kami dimungkinkan untuk mendekat kepada Tuhan kami. Dan kami berdoa, biarlah tubuh Kristus dan darah Kristus hari ini menjadi makanan rohani bagi kami melalui firman yang kami juga dengarkan. Biarlah Tuhan hadir memimpin hati dan pikiran kami, menyertai jiwa kami, sehingga hati dan pikiran kami dipuaskan oleh firman Kristus yang berasal dari tangan Tuhan sendiri. Berkati kami dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Kolose pasal 2 ayat yang ke-16 sampai dengan 3 ayat yang ke-4. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 16, Bapak Ibu ayat 17, kita gantian sampai 3 ayat 4. Kolose 2 ayat 16. Karena itu jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta mengagung-agungkan penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat di dalam ayat yang ke-16 ada kata sambung karena itu. Ini adalah kalimat yang berkesinambungan daripada pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-15. Di situ dikatakan bahwa Yesus Kristus telah menghapuskan surat hutang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dan kemudian Yesus yang melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa melalui kematiannya di atas kayu salib. Oleh karena itu, maka saudara dan saya jangan membiarkan diri kita dihakimi oleh perkara-perkara yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain Paulus mau berbicara mengenai kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen adalah sesuatu pemberian Allah berdasarkan karya penebusan Kristus. Dan ketika Paulus berbicara mengenai kemerdekaan Kristen, ini ditulis di dalam konteks karakteristik daripada ajaran sesat yang kembali disebutkan oleh Paulus dengan detail. Kalau saudara membaca di dalam ayat 16, kemudian ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, saudara dan saya berjumpa dengan karakteristik ajaran sesat yang kita sebut sebagai asketisme. Kalimat di dalam ayat yang ke-18 dikatakan orang yang pura-pura merendahkan diri. Merendahkan diri di dalam bahasa Yunaninya adalah mengacu kepada asketisme. Asketisme ini menyatakan dirinya dalam beragam bentuk praktik-praktik. Salah satunya saudara yang saya lihat di dalam ayat yang ke-16, pembatasan makanan sebagai self-discipline.
Mereka berpikir bahwa dengan menjaga, memelihara makanan haram yang mana, makanan halal yang mana, maka itu berarti mereka sedang berjuang untuk memperoleh satu status. Status yang disebut sebagai status pembenaran di hadapan Allah. Status untuk memperoleh keselamatan di hadapan Allah. Sekali lagi, ini adalah bentuk asketisme. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-17, hal ini dibantah langsung oleh Rasul Paulus. Paulus bilang, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Paulus mengatakan bahwa soal makanan haram dan makanan halal itu sekarang tidak lagi berlaku. Mengapa? Karena itu sudah digenapi di dalam Kristus. Itu hanya bayangan saja dari realita yang sesungguhnya adalah Kristus. Kalau Bapak Ibu dan saya ada di dalam zaman ini, kita tahu gereja Advent. Gereja ini disebut sebagai denominasi daripada gereja Protestan. Namun bagi saya mungkin ini bukan denominasi tentunya, karena dia punya doktrin yang berbeda dengan Protestan. Yang saya mau katakan di sini adalah bahwa di dalam konteks gereja Advent, bahkan mereka masih memiliki apa yang disebut dengan pembatasan makanan. Ini bukan soal kesehatan. Kalau Bapak Ibu diet karena urusan kesehatan, no problema. Tapi persoalannya adalah makanan haram atau halal ini sudah masuk ke dalam ritualisme. Dan kita tahu bahwa di dalam pengajaran Advent mereka juga tidak mengakui Kristus sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pembatasan makanan yang demikian adalah hal yang tidak lagi berlaku pada masa kini. Dari mana dasarnya? Selain daripada Kolose 2 ayat yang ke-17, saudara mari kita baca di dalam Markus 7 ayat 15 dan ayat yang ke-19. Markus 7 ayat 15 dan ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, tidak ada sesuatu pun dari luar seseorang yang masuk ke dalam dirinya dapat menajiskannya, melainkan hal-hal yang keluar dari dalam diri seseorang, itulah yang menajiskannya. Yesus bilang kalau kita makan, masuknya makanan itu ke perut, bukan ke hati. Tetapi apa yang keluar dari diri manusia, dari hati itu yang menajiskan. Karena keluar daripada pabrik dosa, yaitu hati. Kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-19, Yesus bilang apa? Karena tidak masuk ke dalam hati, melainkan ke dalam perutnya, lalu keluar ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Dengan demikian saudara dan saya melihat bahwa ini adalah kalimat Yesus Kristus yang langsung membantah suatu ritualisme ya, yang kemudian mencoba membangkitkan kembali urusan pembatasan makanan haram dan halal. Di sisi yang lain, Kisah Rasul 10 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini kisah mengenai Tuhan memerintahkan Petrus untuk melayani Kornelius. Di dalam doa Petrus, Tuhan memberikan penglihatan makanan-makanan haram. Lalu Tuhan bilang, sembelih dan makan. Petrus bilang, tidak Tuhan, saya tidak makan makanan yang haram. Tuhan bilang, apa yang aku nyatakan halal, jangan kau nyatakan haram. Dengan demikian Tuhan Allah mau bilang begini, otoritas penentu mana halal mana haram itu ada di tangan Tuhan. Dan simbol daripada haram dan halal mengacu kepada siapa umat Tuhan dan siapa bukan umat Tuhan. Kalau Tuhan bilang ini umat Tuhan, jangan kamu bilang itu bukan umat Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka di dalam konteks ini Paulus berbicara bahwa asketisme mencoba membawa saudara dan saya kembali kepada suatu praktik kehidupan, praktik keimanan yang sekali lagi fungsi daripada praktik itu adalah untuk memperoleh status pembenaran di hadapan Allah, memperoleh status keselamatan di hadapan Allah. Lalu praktik asketisme yang lain yang dicatat di dalam Kolose pasal yang kedua. Kalau kita perhatikan di situ dikatakan peraturan hari-hari raya berdasarkan kalender atau bulan baru. Kita tahu bahwa Yahudi itu punya kalender Yahudi, saudara. Dari titik permulaan sampai dengan titik akhir. Kalau saudara baca di dalam kalender Yahudi, maka bulan pertama adalah bulan Abib atau Nisan. Bulan Abib atau Nisan adalah bulan pertama kali Israel mengalami eksodus. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kemudian yang terakhir ditutupi dengan apa? Bulan yang merayakan Hari Raya Purim. Hari Raya Purim adalah hari raya yang mana itu diselenggarakan oleh karena mengingat tindakan Allah yang menyelamatkan Israel dari tangan Haman. Ester yang Tuhan pakai untuk menjadi alat menyelamatkan umat Tuhan. Nah, coba saudara bayangkan ya, dari titik awal kalender Yahudi sampai titik akhir kalender Yahudi berkisah mengenai karya penyelamatan Allah
Namun, di dalam Kolose, kenapa Paulus bilang begini? Jangan lagi kamu diikat dengan hari-hari raya kalender Yudaisme itu. Hari Sabat juga enggak, saudara. Wah, apa maksudnya, saudara? Rasul Paulus berbicara bahwa ini adalah mengacu kepada semacam ritualisme yang sekali lagi mencoba untuk memperoleh keselamatan dan pembenaran berdasarkan urusan menjalani hari-hari raya demikian. Sedangkan Paulus bilang Kristus sudah datang. Keselamatan ada dalam Kristus. Pembenaran ada dalam Kristus. Untuk apa kamu buat seluruh ritual itu? Untuk mendapatkan keselamatan. Tidak perlu. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, asketisme yang demikian dibantah sekali lagi oleh Allah sendiri. Sehingga hari ini jika saudara dan saya berjumpa dengan adanya gereja-gereja tertentu yang membangkitkan kembali ritual-ritual perjanjian lama dan kemudian mengesampingkan Kristus, ini adalah bagian daripada praktik asketisme yang masuk ke dalam gereja. Praktik yang lain dalam asketisme, kalau kita baca di dalam Kolose pasal 2 tadi, penyembahan kepada malaikat termasuk intimidasi astronomis. Penyembahan kepada malaikat, waktu lalu saya sudah bahas banyak tentang malaikat yang menjadi mediator antara kita dan Allah kita. Padahal Alkitab bilang hanya satu mediator kita. Mediator kita yang esa, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Nah, intimidasi astronomis. Saya mau ajak kita coba lihat di dalam pengalaman anak-anak muda kita yang seringkali suka baca zodiak. Di majalah-majalah anak muda itu kan biasa ada zodiak, Virgo, Leo, dan seterusnya, saudara. Waktu kita baca ya, zodiak-zodiak itu biasanya kita mencoba mengidentifikasikan diri kita dengan apa yang tertera di dalam jenis-jenis zodiak itu. Wah, karakternya apa? Oh, orang ini modelnya begini, ya. Begitu juga dengan diri kita. Lalu masa depan kita seperti apa? Saudara sadar atau tidak? Kita sedang mengikatkan diri kita dengan salah satu praktik asketisme yang sudah ditentang oleh Alkitab sebelum kita lahir. Paulus sudah tulis ini. Paulus sudah mengatakan bahwa kita tidak boleh diintimidasi atau ditentukan oleh perkara-perkara yang disebut dan astronomis itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang demikian kita dalam kehidupan masa modern ini tentu bentuknya itu akan beraneka ragam. Tapi sekali lagi secara prinsip Alkitab sudah membantahnya. Lalu di sisi yang lain kita lihat lagi ada semacam penglihatan-penglihatan untuk memperoleh pengetahuan secara mistik. Itu disebut dengan jelas. Penglihatan-penglihatan. Hari ini saudara dan saya tidak lagi menemukan penglihatan-penglihatan. Waktu lalu ada yang bertanya kepada saya, Bu Grace, mungkin tidak Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada kita pada hari ini. Seperti Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para rasul setelah dia bangkit dari antara orang mati. Lalu saya bilang begini, kalau kita melihat ke dalam panggilan para rasul, 12 rasul, kecuali Yudas Iskariot yang sudah digantikan oleh Matias, mereka menjadi saksi daripada kebangkitan Tuhan Yesus, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu ada satu rasul yang ke-13 yang Tuhan Allah beri penglihatan kepada dia, yaitu Rasul Paulus. Paulus waktu lihat penglihatan tentang Kristus, itu dia bukan lihat Kristus yang mati, tapi Kristus yang bangkit dan sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Setelah itu, di dalam kitab Wahyu, Revelation, saudara akan menemukan di situ adanya pencatatan mengenai penglihatan-penglihatan Yohanes tentang anak manusia yang dimuliakan. Yang berarti setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga, ada di mana titik-titik Yesus menyatakan diri, menampakkan diri. Tetapi itu dalam kurun waktu masa penyataan Allah atau masa revelation. Setelah kitab Wahyu selesai, Yohanes rasul terakhir mati, maka tidak ada lagi jenis penglihatan yang demikian. Tidak ada lagi. Maka kalau kita lihat Paulus berbicara, orang yang mengagung-agungkan penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ini adalah satu bentuk asketisme yang sudah dilawan, ditentang sekali lagi oleh Alkitab. Sehingga hari ini kita tidak lagi mengharapkan penglihatan-penglihatan yang demikian, kecuali nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Alkitab bilang ketika Yesus datang kedua kali, semua manusia
Di dalam setiap bangsa dan negara, dimanapun pelosok dunia, mereka akan lihat Kristus datang. Itu kedatangan yang publik adanya. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam asketisme mereka coba menawarkan praktik-praktik yang berdosa ini, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu terakhir di situ dikatakan bahwa model daripada praktik asketisme adalah jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, tabu. Ada hal-hal yang dianggap tabu, saudara. Tetapi ini semua, sekali lagi, seluruh praktik asketisme ini punya tujuan mendapatkan keselamatan, status pembenaran di hadapan Allah, memperoleh pengalaman rohani, persekutuan dengan Allah. Kalau bisa makin kusuk. Dengan punya tabu, jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, berarti makin kusuk kita. Semakin persekutuan kita dengan Allah itu semakin dipererat. Alkitab bilang tidak demikian. Tidak demikian. Kemudian mereka mencoba memperoleh pengetahuan mistik yang sekali lagi melalui penglihatan-penglihatan itu mendapatkan status superior yang saya sering sebut sebagai kaum elit rohani. Ini adalah tujuan-tujuan yang disebut sebagai tujuan-tujuan duniawi, pikiran-pikiran duniawi, yang Paulus bilang ini adalah sesuatu yang tidak benar. Dalam salah satu pengalaman saya ketika masih SD, saya pergi liburan ke rumah keluarga kami di Flores. Flores itu kental dengan agama Katolik. Dan Flores punya kekentalan Katolik ini bercampur dengan mistik, ya, budaya yang berlaku pada waktu itu. Salah satunya itu waktu kami ke kuburan, ada kuburan-kuburan tertentu yang mereka bilang begini, jangan langkahi kuburan itu. Kalau kamu langkahi kuburan itu, nanti terjadi kecelakaan. Namanya anak SD, apalagi saya suka lompat-lompat. Pas lewat itu kuburan, saya lupa peringatan itu. Saya loncati. Langkahi kuburan itu, langsung mereka bilang, waduh, bahaya besar. Pulang sampai rumah, mereka buat doa khusus untuk saya. Gara-gara langkahi kuburan itu. Mereka doa khusus, ngomong dengan segala macam. Ya, mereka punya ritual tertentu dengan agama Katolik, dengan doa tertentu. Saya tidak mengerti karena saya masih SD. Saya pikir ini orang ngomong apa, saya juga tidak mengerti. Tapi sampai hari ini, apa yang mereka takutkan, tabu itu, jangan sentuh ini, jangan kecap itu. Ya, itu tidak terjadi atas saya. Sama sekali tidak. Kemudian, ketika saya beranjak dewasa, masuk ke dalam panggilan saya menjadi hamba Tuhan di I3, satu kali kami pergi pelayanan di Alor. Alor itu juga mistiknya luar biasa. Kalau Bapak Ibu ke sana, orang pakai istilah, kalau di sini santet, orang Alor tuh suka pakai istilah suanggi. Kalau di sini santet, di sana pakai istilah suanggi. Nah, jadi ketika kami datang, mereka sangat sukacita menyambut para pelayan Tuhan. Mereka sambut kami itu pakai cium hidung. Nah, kalau Bapak Ibu ke NTT, kalau datang orang senang, peluk, cium, pakai hidung, jangan ditolak Bapak Ibu ya. Itu satu penghargaan. Lalu mereka kasih kita pakai pakaian adat. Nah, waktu mereka kasih pakai saya baju adat Alor, ada semacam tongkat kecil ditaruh, ditusuk di kepala kan. Kayak semacam ada perhiasan tertentu, lalu ditaruh tongkat kecil itu. Persoalannya tongkat itu waktu saya pakai patah. Jadi mereka langsung bilang begini, aduh Ibu Grace, Ibu pada usia sekian Ibu akan mengalami meninggal dunia. Waduh, saya pikir-pikir, aduh usia sekian masih muda terlalu itu ya. Masa saya harus mati Tuhan? Begitu. Lalu akhirnya dipanggillah kami untuk didoakan. Termasuk dosen kami yang orang Alor ini juga berdoa buat saya. Grace, jadi kamu tahu ya, di dalam budaya Alor ini begini-begini, nanti kamu meninggal usia sekian. Kita berdoa supaya Tuhan jauhkan kutuk itu. Saya bilang, Tuhan, kutuk apa Tuhan? Saya nggak berdosa Tuhan, kok bisa kayak begini? Lalu setelah itu mereka doakan. Tapi ternyata melewati usia yang mereka sebutkan. Hari ini saya masih ada bersama dengan Bapak Ibu. Sehat-sehat. Yang berarti bahwa tabu, jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh itu, adalah sesuatu yang memasuki kekristenan, dan seringkali kekristenan terintimidasi dengan itu semua, dan akhirnya membuang Kristus daripada pusat kehidupan mereka. Asketisme sekali lagi mencoba membuang Kristus dan karyanya dari kehidupan Kristen. Maka Paulus bilang, karena itu jangan sekali-kali kamu biarkan orang menghukum atau menghakimi kamu. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh penghakiman-penghakiman demikian. Ini berbicara mengenai kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen bukanlah antinomian, juga bukan legalis.
Lalu di mana letak kemerdekaan kita? Apa yang dimaksudkan dengan kemerdekaan Kristen? Kemerdekaan Kristen berarti, yang pertama, kemerdekaan dari hukum Taurat. Kemerdekaan Kristen berarti kemerdekaan dari hukum Taurat. Pengakuan Iman Westminster itu bilang begini, orang percaya tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah anugerah. Kita tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah anugerah. Apa yang dimaksudkan dengan anugerah? Dalam ayat yang ke-17, Kolose 2 ayat yang ke-17, dasar kekristenan adalah anugerah, yakni ketaatan sempurna Kristus kepada seluruh hukum Taurat. Melalui karya kematian, kebangkitan, Dia memberikan keselamatan kepada manusia yang berdosa. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen adalah orang yang bebas. Orang Kristen adalah orang yang merdeka. Kita tidak diikat sekali lagi oleh hukum Taurat. Kenapa? Karena Kristus sudah taat sempurna kepada hukum Taurat atas nama kita. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang antinomian. Namun Allah kita bukanlah Allah yang kemudian membuang begitu saja hukum. Allah adalah pencipta hukum. Hukum-hukum Allah adalah ekspresi daripada natur Allah. Hukum-hukum Allah adalah cerminan dari atribut-atribut Allah. Maka tidak mungkin Allah kita adalah Allah yang menghapus hukum-hukum atau membuang hukum-hukum dengan kemudian menyelamatkan kita. Tetapi sebaliknya, Allah kita adalah Allah yang menghormati hukum yang telah Dia tetapkan. Allah kita adalah Allah yang kemudian masuk ke dalam sejarah manusia dan hidup menaati hukum Taurat melalui Kristus yang berinkarnasi. Maka dalam hal ini saudara dan saya lihat, kemerdekaan Kristen betul bukan antinomian, tetapi ingat sekali lagi, Allah kita adalah sumber hukum. Sehingga Allah kita menyelamatkan kita bukan dengan membuang hukum, tetapi melakukan hukum-hukum itu dengan sempurna sesuai dengan standar kekudusan Tuhan. Maka di sini sekali lagi orang percaya bersuka di hadapan Tuhan. Mereka merdeka, mereka dibebaskan daripada tuntutan hukum Taurat yang di dalam ayat yang ke-14 itu dikatakan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Ini bicara mengenai dakwaan hukum Taurat. Dakwaan hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat kepada kita yang telah melanggar hukum Taurat, yaitu saudara dan saya seharusnya taat sempurna sebagai sarana untuk mendapatkan hidup kekal. Kalau kita kembali kepada Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17 pre-fall, Allah sudah kasih tahu sama kita bahwa untuk dapat hidup kekal kita harus taat. Untuk dapat hidup kekal kita harus taat. Tetapi manusia berdosa sehingga manusia mati kekal. Maka Kristus sebagai Adam yang kedua datang ke dalam dunia dan memenuhi tuntutan Taurat Tuhan yang sempurna untuk menghasilkan hidup kekal bagi kita. Maka disinilah saudara dan saya melihat kemerdekaan Kristen yang sejati. Kemerdekaan dari hukum Taurat. Kemerdekaan daripada tuntutan Taurat, yaitu taat sempurna. Kenapa? Karena Kristus sudah taat sempurna atas nama kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah anugerah Allah yang begitu besar bagi kita. Sehingga ketika kita mencoba untuk menaklukkan diri kita lagi kepada peraturan atau semacam perhambaan terhadap dosa, ini adalah suatu penyangkalan kepada karya Kristus, penyangkalan kepada kemerdekaan Kristen. Saudara dan saya harus belajar bahwa kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang didasarkan kepada ketaatan penuh Kristus. Sehingga tidak ada lagi perhambaan atas apapun. Tidak ada lagi perbudakan atas apapun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang begitu indah. Namun, Bapak Ibu harus ingat, anugerah di dalam Kristus yang sudah memerdekakan kita adalah anugerah yang sama, yang membuat hati kita rela, yang membuat hati kita dimampukan, yang membuat hati kita dimungkinkan untuk taat kepada hukum Allah. Saudara lihat, kemerdekaan Kristen ada di tengah.
Kita bukan antinomian, kita juga bukan legalis. Kita ada dalam anugerah. Anugerah yang juga memungkinkan, memampukan engkau dan saya rela dengan bebas, dengan merdeka, taat kepada Allah, taat kepada firman Allah. Calvin bilang begini, orang-orang yang adalah anak-anak Allah pasti akan menaati hukum Taurat dengan tidak sempurna. Tetapi kita melakukannya dengan bebas, dengan kerelaan. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa kita sudah diterima oleh Bapa. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Kristus. Maka di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan kita dari kehidupan dosa, maut dan iblis tidak membebaskan engkau dan saya daripada ketaatan kepada Allah. Anugerah membawa engkau dan saya punya kerelaan. Anugerah membawa engkau dan saya memiliki kemungkinan dan kemampuan untuk taat kepada Allah dan firman. Itu sebabnya ketika orang Kristen bicara bahwa dia adalah orang yang merdeka, itu bukan berarti bahwa saudara dan saya mengesampingkan atau membuang hukum Taurat dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi engkau dan saya dibawa untuk taat sama hukum Allah. Taat kepada firman Tuhan. Ini adalah pekerjaan Allah yang dimengerti sebagai kemerdekaan Kristen. Karena itu jangan kita membiarkan diri kita dihukum atau kemudian digagalkan kemenangan iman kita dengan hal-hal yang tadi, ya, asketisme dan seterusnya. Ini adalah pengertian pertama tentang kemerdekaan Kristen. Yang kedua, kemerdekaan Kristen punya arti apa? Saya mengutip daripada John Calvin dan F.F. Bruce. Ada satu istilah yang disebut sebagai adiafora. Adiafora. Apa itu adiafora? Adiafora tanda petik adalah hal-hal yang netral. Adiafora adalah tanda petik hal-hal yang netral, yaitu hal-hal yang secara moral tidak diharuskan tetapi juga tidak dilarang. Apa itu adiafora? Adiafora adalah hal-hal yang tanda petik netral, yang secara moral tidak diharuskan tapi juga tidak dilarang. Atau hal-hal yang secara esensial tidak terlalu mengganggu iman namun diizinkan dalam gereja. Hal-hal yang tidak esensial bagi iman Kristen tapi diizinkan dalam gereja. Contohnya apa, Bapak Ibu? Mari kita lihat di dalam Roma pasal 14. Mari kita baca teks ini. Kita baca Roma 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat-ayat yang genap. Roma 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya. Perhatikan kalimat ini, tanpa memperdebatkan pendapatnya. Ini adalah kategori adiofora, atau hal-hal yang kita sebut tanda petik netral tadi. Hal-hal yang tidak esensial bagi iman, namun diizinkan dalam gereja. Secara moral tidak diharuskan, tetapi juga tidak dilarang. Kemudian ayat yang kedua, Bapak Ibu. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Yang seorang menganggap hari tertentu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri.
Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Sebab ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Maka di dalam konteks adiaphora ini, kita bukan menentang segala sesuatu, tetapi lebih tepatnya menggunakan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah untuk tujuan kemuliaan Allah. Sehingga dalam kemerdekaan, dalam kebebasan kita menggunakan tanda petik hal-hal yang netral itu bagi kemuliaan Allah. Perkara, misalnya, ada orang yang mau makan vegetarian, tadi dikatakan, tapi ada yang juga mau makan makanan yang lain, yang gak ada masalah begitu. Itu tidak perlu diperdebatkan. Atau ada yang memelihara hari raya tertentu dan yang lain tidak. Itu juga tidak perlu diperdebatkan. Sejauh semua yang kita lakukan tidak dalam konteks dan tujuan asketisme. Contoh hari ini, praktik Rabu Abu dan Kamis Putih. Bolehkah GRI mengerjakannya? Kalau saudara lihat di dalam gereja yang lain, misalnya gereja mainstream, saudara akan temukan misalnya GKI, ya di NTT itu ada Gemit, mereka mempraktikkan Rabu Abu dan Kamis Putih. GRI boleh nggak praktikkan itu? Ini disebut sebagai adiaphora atau hal-hal yang netral. Kita dapat mempraktikkannya, juga bisa tidak mempraktikkannya. Ini adalah hal-hal yang netral. Kita tidak perlu memperdebatkannya. Sejauh itu tidak memisahkan kita daripada Kristus, bukan menjadi prasyarat keselamatan, bukan untuk menjadi ruang di mana kita makin kusuk bersekutu dengan Allah atau kemudian memperoleh status elit rohani dalam pengetahuan kita dan seterusnya. Tidak. Saudara dan saya harus lihat bahwa itu ada batasannya. Rabu Abu Kamis Putih, kalau kita runtut kembali ke dalam latar belakang kapan itu muncul, saudara akan temukan bahwa ini adalah bentuk refleksi terhadap diri kita yang berdosa. Akibat-akibat dosa dalam hidup kita. Lalu kemudian bagaimana karya Kristus yang menyelamatkan kita. Semacam refleksi untuk mempersiapkan kita masuk ke dalam masa raya Paskah. Sehingga kita boleh melakukannya juga, kalau kita nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi nggak usah juga diperdebatkan. Seolah-olah yang di sana itu kafir, yang di sini rohani. Tidak demikian saudara ya. Atau saudara misalnya ya, atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini boleh nggak kita lakukan di dalam gereja kita? Protestan boleh nggak lakukan itu? Bagi saya, saudara boleh lakukan. Mengapa? Saudara tahu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus sejarahnya bagaimana? Ketika umat Kristen, saya lupa persis tahunnya, ketika umat Kristen akan memasuki eksekusi mati karena iman mereka, apa yang mereka lakukan? Sebelum dieksekusi, mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka mau menyatakan bahwa kami milik Allah Tritunggal. Kami adalah milik Kristus. Kami bukan milik daripada penyembahan berhala. Kami punya iman sendiri kepada Kristus saja. Maka saudara, pada waktu itu mereka dibunuh mati, dengan kemudian sebelumnya itu mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga saudara boleh melakukan itu. Kalaupun tidak, gak ada masalah saudara. Itu tidak perlu diperdebatkan. Sehingga Alkitab berbicara mengenai aspek adiaphora. Dan di dalam konteks ini saudara dan saya perlu peka sekali supaya jangan sampai kita menjadi berkelahi antar gereja atau antar denominasi karena urusan yang tidak perlu diperdebatkan. Dalam hal ini saudara dan saya memperhatikan bahwa Alkitab membuka ruang, tetapi ingat ada batasannya. Tidak boleh menggantikan Kristus dan karya penebusannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dalam konteks ini Calvin bilang seharusnya kemerdekaan Kristen digunakan jika itu berakibat membangun sesama kita. Tetapi jika kemerdekaan itu tidak menolong sesama kita, maka kita seharusnya tidak melakukannya. Kalau kita berhadapan dengan saudara yang lebih lemah iman, urusan makan minum yang tadi, kalau itu menjadi batu sandungan bagi sesama, jangan pakai kemerdekaan kita. Tapi di sisi yang lain, ketika saudara berhadapan dengan legalisme, berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat, saudara harus memberikan suatu posisi yang jelas bagaimana kita berdiri di atas Kristus dan tidak ada yang menggantikannya.
Satu malam ketika tahun yang lalu, tanggal 24, kita ada acara di Senayan ya, waktu Pak Tong khotbah KKR, malam Natal. Lalu pulang, anak-anak UI itu ada beberapa yang bilang, Pak, Bu, kami mau habiskan waktu malam Natal bersama Bapak Ibu. Oke. Lalu saya sediakan makanan, lalu saya bilang sama Pak Tama, kita bawa wine aja, itu wine dikasih jemaat soalnya ya. Jadi kita bawa wine, kita minum sama-sama, rayakan saja malam Natal bersama anak-anak dengan makanan yang ada. Pak Tama bilang gini, sabar dulu. Karena di antara anak-anak mahasiswa ini ada yang baru bertobat. Tapi saya nggak tahu siapa dia yang baru bertobat ini kan. Lalu datanglah mereka semua, duduk kita cerita semua. Baru ketahuan ada salah satu anak dari Papua. Dia dari latar belakang Muslim. Dan ketika dia di Papua, dia sudah biasa melihat orang-orang yang mabuk. Bayangkan kalau dia datang ke tempat gereja, ketemu pendeta, minum wine. Ternyata sama saja dengan yang di Papua sana begitu kan ya. Wah, ini berat begitu kan ya. Jadi kami berpikir, kalau begitu jangan. Stop, jangan lakukan itu. Kenapa saudara? Karena hal yang bagi kita gak ada masalah. Bagi sesama kita orang percaya yang lemah imannya, dia tersandung. Jadi lebih baik jangan pakai kemerdekaan kita. Demi untuk apa? Sesama kita yang lemah iman itu bertumbuh di dalam imannya. Sehingga kemerdekaan Kristen berbicara mengenai kasih satu terhadap yang lain. Kemerdekaan Kristen adalah menggunakan segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan di saat yang sama, kasih satu terhadap yang lain, memperhatikan satu terhadap yang lain, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Sebaliknya, melalui kemerdekaan kita, kita membangun sesama kita. Bagaimana di dalam kemerdekaan Kristen ini hukum Taurat itu berfungsi? Tadi saya katakan di dalam pengertian kemerdekaan Kristen yang pertama bahwa kita bebas dari hukum Taurat. Apakah itu berarti bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku dalam kehidupan Kristen? Kalau berlaku, bagaimana cara hukum Taurat itu berlaku? Sehingga kita tidak jatuh ke dalam perhambaan lagi. Sebaliknya, kita menegaskan kemerdekaan Kristen melalui kehadiran hukum Taurat. Ada 3 fungsi daripada hukum Taurat dalam kehidupan Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Pertama, hukum Taurat berfungsi untuk menginsafkan manusia akan dosa dan kesalahannya. Hukum Taurat berfungsi untuk menginsafkan manusia akan dosa atau kesalahan. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hati kita, orang-orang pilihan Allah, dia akan menginsafkan kita akan dosa. Dan untuk menginsafkan, dia harus beri firman. Dia harus beri hukum Allah yang menyadarkan kita akan kekudusan Allah. Menyadarkan kita akan betapa berdosanya kita, betapa kita dimurkai Tuhan dan tidak layak di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan memimpin hati saudara, menyadarkan saudara kita bangkrut secara rohani. Kita tidak punya apa-apa Tuhan pada diri kita. Kita orang berdosa, tetapi nggak stop sampai di situ. Hukum Taurat yang menyadarkan kita oleh pekerjaan Roh Kudus terhadap dosa kita akan memimpin kita kepada Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita yang memberikan pembenaran, memberikan keselamatan bagi kita. Ini pekerjaan hukum Taurat. Dan ini adalah pekerjaan Roh Allah yang menggunakan firman, hukum untuk memimpin kita sadar akan dosa dan bawa kita kepada Kristus. Waktu yang lalu ketika kami melayani di dalam rutan rumah tahanan, waktu kami masuk pertama itu kami agak kaget karena kami seperti orang tahanan. Ibu silakan masuk ke ruang yang kecil. Aduh, dalam hati saya ngapain masuk ke ruang kecil begitu. Begitu masuk mereka periksa kita kayak apa, kayak ada sesuatu yang mungkin dicurigai dan seterusnya begitu. Lalu semua barang disterilkan, dikelirkan. Setelah semua sudah dianggap bersih, baru boleh masuk ke dalam ruang tahanan. Itu berlapis, besinya itu berlapis. Sampai kami ketabrak sama besi yang apa namanya menghalangi, karena kami, kenapa besinya banyak banget begitu. Sampai di apa namanya lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Baru kami masuk sampai ke dalam. Saya pikir-pikir ini pertemuan pertama, saya lupa bawa KTP. Lalu nggak boleh itu, nggak boleh apa namanya lupa bawa KTP. Aduh, bagaimana ini ya? Terus mereka bilang, Pak, ini kan mereka nggak kenal vikaris kan ya? Pak, itu memang lupa KTP, tapi dia pendetanya Pak.
kalau misalnya dia nggak masuk Pak, nggak ada yang khotbah Pak. Oh iya begitu ya. Lalu akhirnya mereka keluarkan IKTP-nya saya dan kasih ke mereka sipir penjara. Lalu akhirnya diperbolehkan masuk. Ketika pertemuan pertama, kedua, pertemuan kedua, menariknya ada satu orang wanita, setelah selesai khotbah dia datang, dia bilang sama saya, Bu Grace, khotbah hari ini itu saya bersih. Lalu dia cerita tentang dosa-dosa dia di masa lampau. Setelah dia cerita, saya bilang, lalu apa yang membuat kamu bersyukur saat ini? Dia bilang begini, saya bersyukur karena di penjara saya jumpa Kristus. Sejak awal saya tidak pernah kenal apa itu Alkitab, apa itu kekristenan, siapa itu Kristus, saya tidak kenal. Tapi dalam penjara ini justru saya jumpa Kristus, Bu Grace. Lalu disitulah dia mulai menangis dan kemudian dia kasih tahu tentang bagaimana titik perubahan itu. Lalu dia bilang begini, Bu, kalaupun masa tahanan saya diperpanjang atau masa tahanan saya itu sekian lama tahun, dia sebutkan vonis hukum yang diberikan, dia bilang saya tidak masalah, Bu Grace. Kenapa? Karena saya sudah punya Kristus. Saya sudah punya Kristus. Kalaupun saya harus bekerja di penjara ini sebagai misalnya orang yang suka membersih-bersihkan penjara atau orang yang bekerja di dalam ruang tempat pertemuan ibadah, dia bilang itu pun tidak apa-apa. Yang penting Kristus bersama saya. Wah, waktu saya dengar itu saya diberkati. Saya pegang tangan dia lalu saya bilang, mari kita berdoa. Waktu saya berdoa bukan yang lain. Saya berdoa, Tuhan terima kasih. Karena seorang yang berada dalam penjara, dia dimerdekakan di dalam penjara, walaupun dia belum dilepaskan dari penjara. Saudara, ini satu hal yang begitu indah dan menyentuh sekali saya. Jadi saya pikir kita melayani orang penjara, tapi juga Tuhan melayani kita melalui para nabi itu. Sehingga anugerah Tuhan itu begitu besar. Roh Kudus menginsafkan akan dosa, memimpin para nabi ini berjumpa Kristus. Sehingga waktu kami datang, pertama kali saya datang, saya bilang begini, kita sama-sama orang hukuman. Saya tidak lebih tinggi daripada Bapak Ibu. Kita sama-sama orang hukuman. Kita harusnya dimurkai oleh Tuhan. Tapi ada satu yang menggantikan kita, yaitu Kristus menggantikan kita. Wah saudara, itu sesuatu yang benar-benar berita yang menggugah kita. Jika saudara dan saya pernah masuk ke dalam pelayanan demikian, kita mengerti betapa luar biasanya fungsi hukum Allah dengan pekerjaan Roh Allah yang mengubah hati manusia. Kedua, fungsi hukum Taurat adalah sebagai norma yang mengajar hidup baru. Setelah orang percaya diselamatkan, mereka harus ditata ulang, dirombak pola kehidupan mereka, ditata ulang dengan norma hidup baru. Saudara, ketika hukum Taurat berfungsi sebagai norma, Roh Kudus memakai firman untuk menjadi penasehat bagi kita, memberikan teguran bagi kita. Kalau kita salah, dikoreksi, diperbaiki, lalu dinasehati, sehingga hari lepas hari hidup kita itu makin menyerupai Kristus. Hidup kita di dalam keputusan-keputusan etis kita makin hari makin diperbaiki sehingga berpadanan dengan firman Kristus. Ini yang disebut dengan fungsi hukum sebagai norma hidup baru. Tidak lagi mendakwa kita karena dosa, karena Kristus sudah menggantikan kita, tetapi menasihati kita, mengajar kita, menegur kita supaya kita berjalan dalam kebenaran. Waktu yang lalu ketika ada seorang ibu, dia punya anak kuliah di UI dan kemudian mendapatkan beasiswa khusus ke Jepang dan melanjutkan strata S3-nya di Jepang. Dia punya penelitian di bidang teknik. Dan waktu saya lihat bidang teknik, dia punya penelitian bagus sekali ya. Orang Jepang itu orang yang menghargai intelektual, ya, sehingga mereka waktu ketemu mahasiswa yang berintelektual seperti ini, mereka langsung ambil karena idenya itu bagus, saudara. Ini kehebatan negara Jepang ya. Nah setelah itu dia bilang begini, kalau begini saya punya suami sudah meninggal, saya bawa aja anak-anak saya semua ikut kakaknya ke Jepang, biar kami tinggal di sana saja. Di Indonesia ini sulit. Ekonomi susah sekarang. Saya percaya Bapak Ibu tahu ekonomi susah. Apalagi dengan kabur aja dulu ya. Jadi fenomena ini menyebabkan orang juga pikir-pikir tinggal di Indonesia. Sehingga dia bilang kalau begitu saya pergi saja. Dia sudah merencanakan mau beli rumah dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang dia tanyakan kepada saya. Apakah ini kehendak Tuhan? Disinilah firman menuntun engkau sebagai norma. Dalam pengambilan keputusan. Apakah kehendak Tuhan saya pindah ke kota yang satu? Ya, lalu saya ajak dia lihat kepada Bapak Patriark. Saya ajak begini, coba lihat Abraham
ketika masa kelaparan, dia tidak tanya Tuhan, dia langsung pergi ke Mesir. Sampai di Mesir terjadi kekacauan, namun Tuhan masih beri anugerah bagi Abraham. Dan ini adalah sesuatu yang merupakan kemurahan hati Tuhan bagi Abraham. Tapi kita nggak bisa pakai hal ini lalu kemudian melegalitaskan keputusan kita. Kalau gitu kita bisa saja seperti Abraham, nanti Tuhan kasih anugerah. Ingat, Tuhan punya anugerah beda-beda kepada Abraham dan kepada kita hari ini. Lalu Ishak, konteksnya masih kelaparan. Ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Tinggal saja di Kanaan, di negeri orang Filistin. Dan di tengah-tengah kelaparan, Ishak bukan makin miskin, tapi makin kaya. Sampai orang Filistin iri hati sama dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah memimpin Ishak berbeda dengan Abraham. Lalu masuk ke dalam Yakub. Yakub itu juga dalam konteks kelaparan. Tuhan bilang dia pergi ke Mesir. Tapi sampai di dalam perbatasan selatan Israel menuju Mesir, di Beersheba, dia berhenti di situ lalu dia tanya sama Tuhan. Dia dirikan mezbah Tuhan, dia tanya, Tuhan, bolehkah saya ke Mesir? Tuhan bilang pergi. Lalu Tuhan kasih firman Allah sebagai janji penyertaan Tuhan atas Yakub. Lalu Yakub pergi. Apa yang saya mau katakan? Firman sebagai norma. Norma yang diterapkan dalam situasi spesifik kita. Pergumulan-pergumulan. Kalau Abraham, Ishak, dan Yakub bergumul dengan kelaparan, kita bergumul dengan hal yang berbeda. Tapi firman adalah penasihat kita. Dia memberikan pertimbangan-pertimbangan, memampukan saudara dan saya mengambil keputusan yang tepat dan benar di dalam situasi spesifik kita. Sehingga kita tidak berjalan menentang kehendak Dia, tetapi bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Ini adalah fungsi firman. Fungsi hukum Allah yang sampai selama-lamanya tetap berlangsung sampai Yesus datang kedua kali. Ketiga, fungsi hukum Taurat di dalam kehidupan Kristen, yaitu sebagai cermin yang mencerminkan keadilan Tuhan di dalam masyarakat dan negara. Hukum Taurat bersifat universal. Tidak saja berlaku kepada pribadi-pribadi orang percaya atau komunitas orang percaya, tetapi berlaku juga kepada masyarakat dan negara. Sebagai cerminan keadilan Tuhan. Semua penerapan hukum, kalau Bapak Ibu bicara ya secara luas, penerapan hukum di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara dari dulu sampai sekarang adalah turunan daripada atau derivasi daripada hukum-hukum Allah. Kalau kita lihat contoh deklarasi hak asasi manusia di dunia. Kalau saudara baca, saya kebetulan meneliti ini sehingga saya baca deklarasi tersebut, itu dipengaruhi oleh khotbah ajaran John Calvin tentang peranan hukum Taurat di dalam negara, di dalam politik. Saudara juga bisa bandingkan, misalnya di dalam konteks, ini Pak Tama pernah sebutkan, Pak Tong juga pernah sebutkan, kerja dari orang-orang Swiss, Jenewa, tempat di mana John Calvin itu melayani di sana dan melakukan reformasi di sana. Saudara, misalnya urusan pembuatan jam tangan di Swiss saja begitu amat teliti, dan itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh hukum Allah yang bekerja memimpin umat Allah sampai kepada urusan pekerjaan. Lalu saudara juga bisa lihat di dalam penegakan hukum peradilan di berbagai negara. Bahkan dari sejak Musa belum ada, hukum Hammurabi. Saudara dan saya bisa bandingkan itu ya, hukum Hammurabi. Sebelum munculnya hukum Taurat sudah ada hukum Hammurabi. Di dalam hukum Hammurabi itu ada perlindungan kepada hak-hak asasi manusia. Namun nanti kalau saudara bandingkan dengan Matius pasal yang ke-5 sampai dengan 7 ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai tata aturan kerajaan Allah, di situ nampak bahwa kita melampaui hukum Hammurabi. Namun penekanan saya di sini, seluruh hukum manusia yang ada bekerja di dalam bangsa kita lahirnya dari hukum Taurat. Dengan demikian, kita melihat bagaimana fungsi hukum Taurat itu dalam kehidupan kita. Ya, secara gereja, individu, komunitas maupun masyarakat secara luas. Sehingga di dalam kemerdekaan Kristen seharusnya orang-orang percaya yang telah menikmati kelepasan daripada dosa, maut dan iblis berdasarkan karya Kristus, mereka adalah orang-orang yang dipimpin oleh firman, dikuasai oleh kebenaran. Pekerjaan mereka menuntun mereka untuk kemudian mempraktikkan firman di dalam pekerjaan, di dalam segala aspek hidup mereka, termasuk di dalam keluarga.
Bagaimana saudara dan saya menata kelola keluarga dan seterusnya, itu firman memimpin kita. Jadi 3 fungsi ini, firman ini berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga orang percaya sekalipun merdeka, itu tidak sama dengan tidak dipimpin, tidak diarahkan oleh hukum. Tetapi hukum tetap menyertai kita, memimpin, mengarahkan hidup kita. Nah, orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus, saudara lihat di dalam ayat selanjutnya, pasal 3. Karena itu, karena kamu telah dimerdekakan, karena kamu telah dilepaskan daripada segala bentuk perhambaan, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ciri khas daripada orang yang telah dimerdekakan adalah mereka memikirkan perkara-perkara yang di atas atau mencari hal-hal yang di atas. Pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan perkara yang di atas atau hal-hal yang di atas? Perkara atau hal-hal yang di atas itu adalah perkara-perkara yang melampaui hal-hal di dunia. Melampaui hal-hal di dunia. Apa itu? Pertama, berbicara mengenai fokus hidup Kristen yang berpusatkan kepada Kristus dan firman. Memikirkan perkara-perkara di atas yang melampaui perkara-perkara di bumi adalah memfokuskan hidup Kristen kepada Kristus dan firman. Ketika kita fokus kepada Kristus dan firman, di situ kita tidak membiarkan diri dikuasai oleh ambisi duniawi. Pikiran duniawi. Kalau di dalam konteks Kolose, pikiran duniawi adalah asketisme dan segala praktiknya. Hari ini saudara dan saya bisa lebih luas memberikan aplikasinya. Ambisi dunia, pikiran duniawi itu apa saja? Yaitu segala sesuatu yang tidak dimotivasi oleh kebenaran firman Allah, caranya tidak sesuai dengan firman, dan tujuannya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ambisi duniawi adalah segala sesuatu yang motifnya tidak digerakkan oleh kebenaran, caranya tidak sesuai dengan kebenaran firman, dan tujuannya bukan untuk kemuliaan Allah. Sampai di sini saudara dan saya akan kemudian belajar menilai kehidupan kita dengan cara pandang Kristus saja. Menguji sesuatu dengan standar hidup yang baru. Apakah pelayanan saya motivasinya benar? Apakah cara kerja saya di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan sudah benar? Apakah tujuan saya sudah benar? Saudara, ini menjadi suatu kerangka pikir, suatu kerangka hidup yang baru yang Allah berikan. Kita menilai hidup kita dengan cara pandang Kristus, menguji segala sesuatu dengan standar hidup baru, yaitu firman. Kita ambil contoh misalnya Matius 16 ayat yang ke-23, bagaimana Allah berbicara mengenai ambisi duniawi yang ada pada diri Petrus. Ya, ini adalah konteks di mana pelayanan bersama dengan Kristus, namun pikiran dia bukanlah pikiran Kristus. Kita baca Matius 16 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, saya baca dulu dari, mungkin kita baca ayat 21 sampai 23 supaya lebih jelas ya. Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ambisi duniawi. Pikirannya tidak sesuai dengan pikiran Kristus. Ambisi Petrus adalah Mesias politik. Yesus tidak akan mati. Suatu kemuliaan tanpa jalan salib. Tapi Tuhan bilang itu salah, itu dosa. Itu ditawarkan oleh iblis. Tetapi Kristus memberikan kemuliaan melalui jalan salib, bukan kemuliaan tanpa salib. Saudara, ini adalah sesuatu yang menunjukkan kepada kita bahwa cara Yesus menilai Petrus
adalah dengan standar kebenaran. Cara Yesus menguji segala sesuatu itu dari sudut pandang kehendak Bapa di sorga. Sehingga dia tidak mudah begitu saja mengikuti saran daripada murid terdekat dia. Dia tidak mudah mengikuti apa yang kemudian menjadi arus dunia ini. Karena memang Kristus adalah anak Allah yang taat kepada Bapa. Maka kita juga demikian, saudara. Makanya di sini dikatakan, karena itu kalau kamu sudah dimerdekakan, carilah perkara di atas di mana Kristus itu duduk di sebelah kanan Bapa. Kristus dimuliakan melalui kematian kebangkitan dia, saudara. Maka jalan ini yang harus kita tempuh. Sebagaimana Yesus membuang ambisi dunia itu, menguji segala sesuatu, menilai segala sesuatu berdasarkan kebenaran, demikian juga kita. Fokus kepada Kristus, fokus kepada firman, membuat kita lebih selektif, membuat kita berhati-hati di dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Ini adalah sesuatu yang merupakan pengajaran firman yang betul-betul harus kita pegang. Nah, memikirkan perkara yang di atas juga didasarkan kepada 3 karya Kristus yang paling utama yang kita tidak bisa abaikan. 3 karya Kristus, kalau kita baca di dalam ayat 1 sampai ayat 4 dari pasal 3, kematian, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus. Kemungkinan kita bisa memikirkan perkara yang di atas, dasarnya adalah kepada kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Orang tidak mungkin bisa memiliki pikiran yang di atas, berpikir hal-hal yang di atas kalau mereka tidak punya dasar ini. Yaitu mereka telah mengalami kematian Kristus yang melepaskan mereka daripada kuasa dosa, maut, dan iblis. Mereka mengalami hidup yang kekal oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan di sini dikatakan bahwa hidup itu tersembunyi dalam Kristus, di dalam Allah. Ini kan kalau dikatakan double protection, tapi kalau kita lihat secara menyeluruh sebenarnya mengacu kepada triple protection. Tersembunyi dalam Kristus, dijagai oleh Kristus, dipegang oleh Kristus, dijagai oleh Bapa, dijagai oleh Roh Kudus. Triple protection. Trinitas yang kudus dan kekal menjaga, memelihara, memimpin kehidupan umat Allah tersembunyi dalam Kristus. Saudara, ini kalimat yang memungkinkan saudara dan saya dan memampukan kita untuk bisa berpikir perkara-perkara yang di atas. Kalau kita tidak ada di dalam Kristus, kita tidak tersembunyi di dalam Kristus, tidak mungkin kita membuang ambisi duniawi. Tidak mungkin kita bisa menguji segala sesuatu, menilai segala sesuatu berdasarkan sudut pandang Kristus. Maka kita harus ada di dalam Kristus. Di dalam Kristuslah yang memampukan kita memiliki ambisi yang benar, bukan ambisi duniawi. Kita memiliki cara pandang yang benar, bukan cara pandang yang berdosa. Kita dapat menguji segala sesuatu berdasarkan standar hidup yang baru. Kematian, kebangkitan Kristus, dan kenaikan Kristus. Maka di dalam kehidupan orang yang selalu berpikir kepada perkara-perkara yang di atas, dia tidak membiarkan dirinya diikat oleh hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Tetapi dia mengarahkan pikiran, pengharapan dia kepada Kristus yang akan datang, yang sudah dimuliakan. Harta kekayaan, pekerjaan, keluarga, segala sesuatu yang ada di bumi ini bersifat sementara. Kita menikmatinya sementara. Suatu waktu kita akan melepaskannya dan kita kembali kepada Allah. Dan itu sebabnya dikatakan apabila Kristus itu datang dan menyatakan dirinya, kita yang tersembunyi dalam Kristus pun akan menyatakan dirinya. Kita akan menikmati kemuliaan sebagaimana Kristus itu dimuliakan. Apa maksudnya? Setiap orang yang berjuang untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, mereka dijaga oleh Kristus, mereka dijaga oleh Bapa di sorga, mereka dijaga oleh Roh Kudus sedemikian rupa sehingga mereka tidak terpikat, tidak terikat, tidak ditawan dan tidak diperhamba oleh perkara-perkara dunia ini atau oleh pikiran-pikiran dunia ini. Tetapi sebaliknya, mereka terpikat, terikat, ditawan di dalam Kristus saja sehingga sampai suatu waktu nanti ketika Kristus datang kembali, nyata, terbuka, siapakah mereka? Mereka adalah milik Kristus. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pengharapan kemuliaan sebagaimana Kristus adalah pribadi Allah yang menjadi manusia yang juga mengalami kemuliaan. Saudara, ini adalah sesuatu yang begitu agung dan begitu mulia. Waktu lalu kita pernah dapat satu cerita mengenai Perpetua, ya.
Waktu lalu saya lihat gambarnya itu ada seorang hamba Tuhan posting di grup, dan waktu saya baca tentang Perpetua, kisahnya itu mengenaskan tetapi sekaligus juga begitu sukacita. Perpetua itu adalah seorang yang dari bangsawan, orang tuanya itu adalah keluarga bangsawan. Tetapi kemudian setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia baru saja melahirkan seorang anak. Tetapi karena imannya kepada Yesus Kristus, dia harus mengalami eksekusi mati. Pada waktu dia akan dieksekusi, papanya itu datang berkunjung. Karena papanya seorang bangsawan, maka dia punya akses untuk berjumpa dengan anaknya Perpetua. Perpetua ini seorang wanita bangsawan yang sangat-sangat agung, ya. Dia orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dan jadi inspirasi bagi orang Kristen lainnya. Ketika dia didatangi oleh papanya, papanya bilang begini, "Perpetua, sangkali iman. Jangan percaya kepada Tuhan Yesus. Lihat anakmu, baru lahir. Dia membutuhkan air susu ibu." Anak itu menangis, dan ketika Perpetua mendengar tangisan anaknya, hatinya sebagai seorang ibu tersentuh. Tapi di saat yang sama, seorang yang sekali lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan di bumi, memfokuskan pikirannya kepada Kristus dan firman. Dia jawab sang papa, "Papa, saya tidak bisa tinggalkan iman saya kepada Kristus. Anak itu Tuhan akan pelihara. Tetapi saya harus menjalani hukuman akibat iman saya. Saya harus jalani ini." Dan saudara tahu, ketika dia sepanjang waktu di dalam penjara, dia menulis bagaimana Tuhan semakin menguatkan iman dia melalui firman. Karena mereka itu kan terdiri daripada orang-orang Kristen yang kaum budak, dan dia adalah seorang bangsawan. Dia bersama-sama dan orang-orang yang budak itu baca Alkitab bersama, memuji Tuhan bersama, di dalam konteks mereka akan dieksekusi mati. Sampai-sampai, kalau saya pakai istilah sipir penjara, yang lihat kondisi itu, dia bilang, "Kok bisa ya? Orang Kristen mau dieksekusi mati, kok masih puji Tuhan? Masih memuji Allahnya, masih kemudian beribadah kepada Tuhan. Kok tidak bisa mereka itu rasa ketakutan kepada kematian?" Ini suatu pertanyaan besar, apalagi seorang bangsawan seperti Perpetua. Setelah itu dia masuk ke dalam arena di mana dia harus dibunuh mati. Dan pada waktu binatang itu akan menerkam dia, gak bisa, saudara. Binatang itu gak bisa terkam dia, saudara. Kenapa, saudara? Karena kuasa Tuhan menyertai dia. Kuasa Tuhan menyertai, sampai binatang pun gak berani sentuh dia. Wah, itu sesuatu yang pertunjukan yang begitu, yang kalau kita baca ya, benar-benar menyatakan kasih kuasa Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan izinkan Perpetua harus dibunuh mati. Tetapi karena dia punya kesaksian bersama dengan orang percaya lainnya, lalu tulisan yang dia lakukan sepanjang dia ada di penjara, saudara, sipir penjara itu bertobat. Dan yang memberikan kesaksian tentang Perpetua adalah sipir penjara yang melihat bagaimana dia ada di dalam penjara. Apa yang saya mau katakan? Orang yang berpikir perkara-perkara di atas, yang menempatkan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus menjadi pedoman dasar dan pengharapan hidup dia, tidak membiarkan dirinya diikat oleh perkara-perkara dunia yang sementara, tetapi rela untuk menanggalkannya demi Kristus, walaupun untuk itu korbannya begitu besar. Tetapi mari kita belajar bersama-sama, karena sekali lagi kita hidup di bawah anugerah. Anugerah memungkinkan dan memampukan kita rela taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan. Sungguh kami berterima kasih di hadapan-Mu, karena kami dimerdekakan daripada perhambaan dosa. Kami berterima kasih karena kami dimampukan oleh anugerah Tuhan untuk dengan rela taat dan percaya kepada Tuhan. Bahkan memiliki pengharapan akan hidup yang kekal, yang menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani masa-masa hidup di dunia ini dengan segala macam pencobaan, kesengsaraan, dan penderitaan. Namun kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang menguatkan jiwa kami. Hidup kami tersembunyi dalam Kristus. Triple protection yang menyebabkan kami tidak mungkin dihancurkan oleh dunia ini dan tidak mungkin dihancurkan oleh dosa, maut maupun iblis. Karena itu kami berdoa, biarlah pengharapan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menghidupi kekristenan kami dengan benar, untuk kami semakin lagi rela taat kepada Allah sehingga Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.